Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Rima Murtiningsih dengan NIM 7211-41926 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, jika pada kesempatan kemarin nih kita kan udah belajar tentang proyek 3, yaitu tentang gimana sih cara membuat dokumen notepad kemudian disimpan dengan HTML gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang proyek 4, yaitu mengenai formulir survei web atau HTML siswa. Nah, di materi kali ini kita mau belajar apa aja ya Kak ya? Nah, di materi ini kita akan belajar tentang yang pertama ada contoh, yang kedua tentang bagian-bagian formulir contoh, yang ketiga tentang menyimpan contoh, dan yang keempat tentang melihat halaman web. Langsung aja ya, jangan lupa untuk stay tune diperhatikan ya. Untuk yang pertama ada contoh. Nah, di sini saya mengambil contoh tentang evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara. Nah, di sini juga sudah disediakan tentang form tentang evaluasi seorang siswa kepada seorang pembicara. Ini sudah jadi ya teman-teman ya formulirnya ya. Nah, di sini terdapat 5 tanda yang memang paling umum digunakan untuk mencatat sebuah informasi dari sebuah situs web. Ada file text, kemudian tombol radio, kemudian kotak cek, kemudian menu drop down, kemudian kotak teks untuk mengisi komentar. Nah, untuk file text ini biasanya digunakan untuk mengetikkan sebaris data ya teman-teman ya. Kemudian untuk teknik tombol radio itu biasanya digunakan untuk mencari suatu jawaban yang memang memungkinkan diperlukan untuk saling melengkapi. Kemudian untuk kotak cek itu sendiri digunakan untuk hampir sama dengan tombol radio untuk memungkinkan jawaban yang memang diperlukan, akan tapi di sini pengguna bisa mengambil satu atau lebih dari berbagai pilihan yang telah disediakan. Kemudian untuk menu drop down digunakan untuk mengombinasikan jawaban-jawaban yang memang diperlukan untuk saling melengkapi dalam suatu halaman web yang dimana tempatnya itu memang sempit, memang kecil, akan tetapi di situ pengguna bisa mengambil satu atau lebih dari beberapa pilihan yang telah disediakan. Kemudian ada kotak teks untuk mengisi komentar. Nah, dari 5 teknik yang memang paling umum digunakan ini masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing nih teman-teman. Untuk contohnya di sini saya mengambil contoh menu dropdown yang memang menawarkan jawaban yang saling melengkapi sama dengan tombol radio, akan tetapi di sini memakan tempat yang lebih sedikit ya di layar komputer untuk menu dropdown itu sendiri. Jadi memang lebih irit gitu ya teman-teman dibandingkan dari teknik tombol radio itu sendiri. Nah, kemudian area teks memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan file teks hanya memungkinkan satu baris saja. Sebuah area teks itu dapat menampung sederet alamat email ya teman-teman ya, tetapi perusahaan dapat memecah-mecah alamat jadi beberapa bagian menggunakan file teks. Pilihan jenis file harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Jadi ini contoh gambaran dari file teks itu sendiri ya teman-teman ya. Kemudian formulir ini dimulai pada proyek ketiga. Nah, sebenarnya kan ini sudah pernah saya jelaskan ya di proyek ketiga pada materi kemarin tentang perbedaan yang signifikan adalah baris ke-6 dan juga baris ke-47. Jadi memang ini sebenarnya itu hampir sama dengan proyek ketiga kemarin, akan tapi di sini ada perbedaannya, yaitu di baris ke-6 dan juga di baris ke-47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Ingat ya bahwa baris bernomor pada figur ini hanyalah berfungsi sebagai titik referensi. Bagian tersebut tidak akan muncul dalam file kode HTML untuk halaman web. Nah, ini merupakan contoh gambaran dari file kontak informasi adalah bagian dari sebuah tabel. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ada tentang gimana sih cara menyimpan cara menyimpan dokumen yang sudah kita bikin Kak. Nah, di sini sebenarnya juga pernah saya terangkan ya di proyek yang ketiga kemarin, di pertemuan yang kemarin tentang gimana sih cara menyimpan contoh itu sendiri, yaitu dokumen yang harus disimpan sebagai file HTML ya teman-teman, yaitu hypertext markup HTML ya teman-teman ya. Jenis style dokumen awal di Notepad ini adalah dokumen teks dan juga ekstensi filenya yaitu .txt. Secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Jadi pada awalnya itu harus disimpan sebagai file HTML ya teman-teman, yaitu hypertext markup language. Kemudian browser web itu tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Kemudian masukkan nama file seperti di sini saya ambil contoh yaitu speaker. Jenis file yang dipilih yaitu save as TP all files. Kenapa di sini mengambilnya all files ya Kak? Karena kalau misalnya kita tidak mengambil all files, maka dokumen yang kita bikin tadi tidak bisa bekerja secara sempurna. Mungkin akan ada beberapa efek yang mungkin itu merupakan suatu kesalahan gitu ya teman-teman. Jadi memang harus dipastikan dalam proses pembuatannya itu memang sudah benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tentang melihat halaman web. Nah,
ini juga memang sebenarnya sudah pernah saya terangkan ya teman-teman di proyek yang ketiga kemarin, untuk gimana sih cara melihat halaman web yang udah kita bikin Kak gitu. Jadi setelah halaman web tersimpan, teman-teman itu tidak perlu untuk menutup program Notepad ya teman-teman ya. Jadi teman-teman masih bisa membuka program Notepad untuk bisa melihat halaman web yang teman-teman buat itu apakah sudah bisa bekerja dengan maksimal belum gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menutup program Notepad yang teman-teman buka. Dimana program ini dapat tetap terbuka ketika teman-teman melihat file teman-teman dengan browser web. Caranya gimana ya Kak ya? Caranya itu teman-teman buka browser web dan kemudian pilih perintah file diikuti dengan perintah open ya teman-teman. Kemudian teman-teman mengetikkan nama file dari teman-teman yang telah buat tadi. Kalau di sini saya tadi memberi nama yaitu speaker ya. Jadi saya ketikkan speaker untuk mencari, kemudian saya klik OK untuk search. Kemudian halaman web tersebut akan terbuka di browser lain. Nah, seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya. Demikian yang dapat saya paparkan, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga membantu teman-teman ya. Mohon maaf bila ada salah katanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa di like ya.